Tahu-tahu saya melihat perempuan yang lalu lalang di lorong tersebut. Kurang lebih ada sekelompok perempuan itu, ada 3. Dia menghadang saya, tidak berucap sama sekali. Dia berdiri tegak, melihat saya dengan sorot mata yang tajam. Saat saya berdoa seperti itu, mengucapkan doa-doa, dari belakang saya disurungkan ke depan, sampai saya terjatuh di hadapan orang perempuan tersebut yang duduk di kursi. Saya suruh menyembah dia. "Hei Ratu Iblis," saya katakan itu pada dia. Malah dia tertawa, hahaha, bergayanya dia, sampai dia menunjuk ke salah satu pengawalnya. "Lemparkan dia." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Jampang. Kepada sobat melihat malam dimanapun Anda berada, jangan lupa ya, kalau mau melihat kisah saya selanjutnya, saya juga ada di channel Mengulas Malam tentang kisah saya dan cerita-cerita dari saya. Malam hari ini saya akan menceritakan kepada sobat semuanya, yaitu pengalaman saya pada saat kesasar ataupun masuk ke dunia lain. Waktu itu saya bermain ke rumah teman yang sudah lama tidak ketemu. Kurang lebih di wilayah itu tuh, kalau tidak salah adanya di Bandung Timur. Pada saat itu saya ketemu sama sahabat saya, dikatakan teman bisa, sahabat juga bisa, karena udah lama nggak jumpa ya. Karena kerinduan saya bermain, ketemu. Akhirnya waktu pun ya melepas kerinduan sudah berlalu, sehingga saya juga karena banyak kebutuhan waktu yang harus saya selesaikan di kota Cirebon, sehingga pada sore hari itu saya berpamitan. Karena saya sendiri tidak menggunakan kendaraan, maka menggunakan kendaraan umum. Akhirnya teman menawarkan pada saat mau pulang tuh, diantar nggak ke Cibirunya? Udahlah, biar saya jalan sendiri aja, sembari olahraga aja untuk melancarkan peredaran darah dan untuk mengobati luka yang ada di persendian kaki saya, sehingga saya maksakan diri untuk berjalan kaki. Teman saya pun tadinya tidak menerima, kalau udah diantar aja, saya tolak. Akhirnya saya menyusuri, pamitan nih, udah berpamitan, saya menyusuri jalan. Pada saat kurang lebih berapa langkah, suasana di sana itu cuaca nih mendung dan akhirnya hujan rintik-rintik. Saya mempercepat langkah, mencari ojek online juga. Saya tampaknya kuota habis. Mau ngasih kabar juga, aduh tampaknya gimana ya. Udahlah, karena udah pamitan. Tahu-tahu di situ di hamparan jalan ada pohon besar. Ah lumayan nih, di sini nih bisa saya berteduh. Saya lihat di situ ada pedagang yang memang berkatakan tritisan ataupun untuk berteduhnya itu sedikit, masih kehempas dengan air hujan, maka saya lari ke pohon itu untuk berteduh. Waktu itu sudah maghrib berlalu. Saya melihat di pohon tersebut tuh ada satu gedung yang megah. Tampaknya di sini nih enak nih untuk berteduh ketimbang saya di pohon. Takutnya kena siraman air dari kendaraan menimpa saya. Akhirnya saya langsung lari ke sana. Sebelum lari ke gedung tersebut, saya melihat sosok yang tak aneh bagi saya itu adalah teman saya yang tadi dari rumah. Loh, kok ada di sini? Apa dia sengaja mau menyusur saya agar mau mengantarkan saya ke wilayah Cibiru? Dia manggil-manggil, pang, sini. Terdengar oleh saya jelas sekali, suaranya mirip sekali. Akhirnya saya mencoba menghampiri. Saat menghampiri, udah di sini berteduhnya. Saya menghampirinya,
Dan akhirnya saya diajak ke dalam oleh teman saya dalam gedung tersebut. Sebatas pandangan pikiran saya, pandangan mata dan pikiran saya, bahwa itu adalah suatu gedung yang megah dan bisa untuk berteduh. Yang anehnya gedung apa saya karena nggak tahu itu gedung apa. Dan bagaimana gedung tersebut saya nggak ngerti. Teman saya mengajak ke dalam. Akhirnya saya bersama teman saya ke dalam. Masuklah saya ke dalam. Setelah masuk ke dalam, tiba-tiba saya terjatuh. Yang anehnya itu kerasa terjatuh saya itu. Saya terjatuh dan saya melihat kok gelap sekali ini. Ada apa ini? Saya kebingungan. Saya memanggil teman saya itu. Her, kamu di mana? Tolongin saya ini. HP pun saya coba aktifkan. Ternyata karena gelap, jadi saya nggak bisa mengaktifkan HP. Tujuannya untuk membuat penerangan untuk nyenter. Karena di HP itu ada baterai untuk senter. Ya sudahlah, gimana pun juga mungkin resiko saya ini. Saya manggil kembali. Her, gimana Her? Si Heru itu nggak menyauti sama sekali dan nggak menjawab. Saya berteriak-teriak minta tolong ke dia. Aduh, hati kecil saya ini, apa yang terjadi dalam diri saya? Baru kali ini saya mengalami hal yang di luar pikiran saya, yang tadi duga-duga. Hendak ingin pulang karena banyak permasalahan di rumah yang harus diselesaikan, buru-buru waktu. Ini kok gelap sekali. Yang anehnya tiba-tiba dari sudut lorong itu ada cahaya. Saya hampiri itu. Saya berjalan menghampiri yang di lorong tersebut, ada cahaya terang. Pikir ini jalan yang saya harus lalui. Tetap saya memanggil-manggil, namanya Heru. Her, kamu di mana Her? Baru tersadarkan Heru sudah nggak ada di lokasi. Saya kemana ini? Saya masih dalam alam sadar, pikiran saya masih normal. Tahu-tahu saya melihat perempuan yang lalu lalang di lorong tersebut. Kurang lebih ada sekelompok perempuan itu ada 3. Sembari entah apa yang dibicarakan sama dia dan saya sendiri tidak mengerti dan tidak terdengar oleh saya bahasa yang dikeluarkan dan ucapan apa yang dia tuturkan. Telinga saya tidak mendengar sama sekali. Saya melihat dia tidak menoleh ke saya. Pikir saya orang baru, jadi ya mau bertanya ke dia. Saya menanyakan ke dia, maaf Mbak, setelah saya menghampiri itu, saya minta tolong, jalan yang mau ke Cibiru kemana Mbak? Dia tetap tidak menghiraukan apa yang saya tuturkan dan tidak menjawab sama sekali, sepatah kata pun dia tidak melontarkan jawaban kepada saya. Dia asik bertiga. Begitu saya menghampirinya untuk lebih dekat lagi, berhadapan. Saat saya berhadapan, saya dikejutkan sesuatu hal yang aneh. Kok perempuan bertaring, tidak mengucap sama sekali. Anehnya saya mulai bulu kuduk, mulai ya Allah, ini apa yang saya rasakan ini dan saya temui ini apa? Kebingungan saya di situ. Saya cepat-cepat menghindari dan terus berjalan dalam lorong tersebut, di mana lorong itu yang cahayanya jelas saya ikuti. Di situ ada beberapa kamar yang saya lalui. Kamar demi kamar saya lalui dari lorong tersebut tuh, pintu itu. Apakah ini perkampungan? Seakan-akan ini tadi gedung. Kok seperti ini? Saya coba melihat. Salah satu di situ ada seperti kaca putih itu. Kaca yang transparan. Saya menengok
Saya mengetuk pintu, barangkali ada orang yang bisa saya tanyai. Saya gedor-gedor tuh pintu. Assalamualaikum, saya ketok-ketok, ketok-ketok lagi, sampai 3 kali. Kebiasaan saya kalau mengucapkan salam 3 kali tidak ada jawaban, saya lalu berlalu. Berarti tidak ada siapapun di dalam. Dan mungkin saya ditolak kehadiran saya. Saya melaju, meneruskan perjalanan saya, ingin menanyakan sesuatu agar saya bisa cepat pulang. Saya mencari warga yang ada ataupun orang yang di situ yang ada. Terus saya berjalan, tanpa satupun saya ketemukan orang yang ada di sana. Tanpa disengaja saya melirik satu benda yang aneh bagi saya. Itu seperti kedipan-kedipan, macam kayak bola lampu merah itu. Ini apa? Ternyata pantulan cahaya itu mengarah ke satu tempat yang dimana itu semua terbentuk seperti air. Wah, ada air kayak kolam ini. Saya menghindar. Bukan ini jalannya ini. Ini apa, gedung apa ini? Saya terus menyusuri. Saya melihat sisi lain. Di sudut itu berdiri orang tinggi besar. Dia langsung menghadang saya. Dia menghadang saya. Tidak berucap sama sekali. Dia berdiri tegak, melihat saya dengan sorot mata yang tajam. Saya lihatin satu persatu dari atas. Kok tinggi banget? Ini raksasa atau siluman atau apa ini? Hitam legam, berbulu. Ya Allah, ya Rasulullah, lindungi saya ya Allah. Apa yang terjadi ini? Saya menghindar, mencari jalan lain. Dia mengikuti. Tahu-tahu dia udah ada di depan, menghadang saya. Sampai dia meraung. Saya dibuat terkejut saat itu. Saya terkejut, Masya Allah, sampai kaget saya di situ. Apa-apaan ini? Entah apa yang diucapkan sama dia. Hanya komar. Saya sendiri bahasanya nggak ngerti apa yang diucapkan. Tahu-tahu di belakang tuh banyak sekali kayak macam kerajaan tuh pakai pasukannya, berduyun-duyun menghampiri dia. Datang seragam pakaiannya. Orang-orang tersebut kurang lebihnya ada 15. Semacam makhluk ya, bukan orang, tapi bentuknya seperti orang. Jadi wajah yang ada itu, yang saya lihat barisan yang di belakangnya dia, sampai dia mendekati, menghalangi saya, sampai saya dilingkari. Satu persatu saya lihat, sama semua. Ini kok kayak kembar. Ya Allah, apa ini? Saya diam. Saya dibawa oleh dia. Ditarik-tarik saya. Saya meronta melawan. Kata dia tuh. Seperti saya, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Saya pukul kembali. Saya memukul. Saat saya memukul kok tidak ada sama sekali tersentuh pun. Tak tersentuh pun. Saya bingung ini, ya Allah, ini apa ini? Hanya saya terus ditarik. Yang satunya menarik kaki saya. Saya akhirnya dibotong. Kaki, tangan, saya ditarik tangan saya nih. Diangkatlah oleh mereka. Dimasukkan satu ruangan. Di dalam ruangan itu, di situ ternyata sudah ada beberapa makhluk yang menunggu kehadiran saya. Dan di situ ada sebuah kursi, seorang perempuan duduk di situ yang dikelilingi oleh para pengawalnya. Saya kebingungan, ini apa ini? Ya Allah, ya Rasulullah, bantulah hambamu ini ya Allah. Saya berdoa sebisanya saya membacakan doa. Namun yang anehnya saya waktu itu saya dikejutkan dengan kata-kata, "Hei manusia, dari mana kamu?" Ya Allah, ya Rasulullah, saya tersontak kaget. Betul-betul saya diam.
tak memberi jawaban sepatah kata pun. Saya hanya berdoa, ya Allah bantu saya ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mat maula wa ni'man nasir. Saat saya berdoa seperti itu, mengucapkan doa-doa, dari belakang saya disurungkan ke depan, sampai saya terjatuh di hadapan orang perempuan tersebut yang duduk di kursi. Saya suruh menyembah dia oleh salah satu prajurit yang ada di situ. Wow, salah satu prajurit itu menyuruh saya seperti itu, harus bertindak. Saya tidak pernah akan menyembah makhluk siapapun selain Allah. Saya katakan itu kepada mereka. Si perempuan yang duduk di kursi itu semakin marah. Wah, wajahnya semakin memerah bagaikan bara api. Saya kebingungan, ini apa ini? Tahu-tahu yang saya pandangi pelan-pelan, telinganya mulai merubah, semakin meruncing dan memanjang sekali. Ini kayaknya ratu setan atau ratu jin ini. Ya Allah, ya Rasulullah, bantulah lindungi hamba-Mu ini ya Allah, beri kekuatan ya Allah. Saya berdoa. Saat saya berdoa, konsentrasi, saya ditendang kembali sampai saya terlontar. Saya ditendang oleh sosok perempuan yang di hadapan saya itu. Saya terpental jatuh. Sampai akhirnya saya kesal. Hei, makhluk Tuhan, kamu sudah menyakiti saya. Saya pun mampu menyakiti kamu. Saat itu juga sosok itu berubah, wajahnya moncong seperti anjing yang betul-betul serigala itu, menariknya keluar semua. Saya semakin mengerikan ini, semakin bergidik dulu saya ini. Saya semakin ketakutan. Namun saya ingat bahwa diri saya itu hanya pada Allah yang takut. Saya berdoa kembali. Saat itu pun saya dihempaskan kembali sampai terbentur. Ya Allah, ya Rasulullah. Akhirnya saya dipindahkan oleh beberapa prajurit yang ada di situ. Bawahan-bawahan dari si ratu itu dimasukkan ke satu ruangan. Diseret-seret saya. Saya meronta-meronta melawan. Tangan saya ditarik oleh 4 orang, kanan kiri dua-dua, diseret semuanya. Mereka menyeret saya, memasukkan saya ke dalam satu ruangan. Di dalam ruangan itu saya nggak habis pikir, ya Allah, ada apa dengan saya? Kayak macam serangga menghampiri saya berbicara. Yang anehnya, persis itu seperti Scorpio. Dia ada capit di depan, persis kayak Scorpio aja, kayak kalajengking. Namun belakangnya ini, ekornya itu seperti anten, hanya serambut. Tadinya saya agak ketakutan sekali. Ini apa? Makhluk apa ini? Kok bisa bicara? Sempat dia berkata, saya abdi mereka, karena saya boleh dikatakan diutus untuk mengingatkan kamu. Kamu sekarang saya tahan di sini karena kamu tidak mau menyembah dari junjungan saya. Hei makhluk Tuhan, saya tidak akan menyembah selain Allah. Sesama makhluk, maaf, saya tidak akan menyembah. Saya takut hanya pada Allah, kepada kedua orang tua saya. Kepada kamu, saya siap bertarung. Akhirnya tiba-tiba dia tuh menghilang. Saat itu pun berubah dari gumpalan asap, semakin menebal dan menebal. Bau anyir yang betul-betul anyir di sini tercium oleh hidung saya. Sempat membuat sesaknya saya. Kenapa saya dibuat sesak oleh mereka sampai saya terbatuk-batuk di situ. Apa ini? Allahu Akbar.
Aduh, apa ini aroma ini? Ya Allah, bantu saya ya Allah. Ya Allah. Akhirnya saya berantem dengan sosok yang tadi tinggi besar itu. Sampai saya sendiri tersakiti oleh mereka. Waktu itu saya terbentur kepala saya. Dah, kepala saya tuh setelah ditendang oleh dia. Saya lupa ingatan sama sekali dan tidak sadarkan diri. Ya Allah, saya gelap. Dia terus rasakan sakit. Apakah saya harus meninggalkan jasad ini? Apakah saya meninggal? Apa yang saya tertemukan? Ya Allah, hati ini tetap berbicara, selalu menyebut asma Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru saya teringat, saya bersalawat kembali. Dan saya meminta bantuan, berwasilah kepada junjungan Rasulullah SAW. Saya bersolawat terus. Kepala semakin pening, semakin berat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saat saya membuka mata, gelap gulita yang ada. Alam apa ini? Saya di mana ini? Saya bangun kembali, tersadar dari saat itu. Muncul kembali perempuan yang tadi 3 orang itu, 3 sosok itu menghampiri saya dan menyeret saya. Yang tadi pertama kali saya jumpai pada saat menanyakan pada dia. Tujuan saya mau menanyakan alamat saya keluar dari jalan ini. Dia menyeret kembali, membawa saya ke dalam. Saya diserahkan kepada sosok yang tinggi besar itu. Yang anehnya, tadi 1 jadi 2. Dia berdiri tegap, seakan-akan di situ di satu gapura. Saya dibawanya. Ditarik lagi sama mereka. Dihadapkan kembali kepada seorang perempuan yang duduk di kursi itu. Persis kursi singgasana. Hati terus bersalawat, terus menyebut Allah. Terus akhirnya saya mencoba kembali karena dia pernah menyakiti saya. Saya mencoba untuk melawan kepada dia. Sampai saya mengatakan kepada dia, "Hei makhluk ciptaan Allah, saya tidak akan takut sama dirimu. Saya akan tetap terus akan menghalangimu. Selama kamu mengganggu saya, nyawa pun saya siap untuk bertarung demi kamu. Demi keselamatan saya. Saya hanya takut sama Allah, bukan sama kamu. Hei Ratu Iblis!" Saya katakan itu pada dia. Malah dia tertawa. Hahaha, bergayanya dia. Sampai dia menunjuk ke salah satu pengawalnya. Lemparkan dia. Seakan-akan menyuruh pada pengawalnya itu untuk melemparkan saya. Saat itu mereka menghampiri dan melemparkan saya. Saya pun meronta dan melawan. Ternyata saya terapung dan terbentur oleh satu dinding yang dimana saya tidak bisa sadarkan diri kembali. Dan saya tidak mengerti apa yang terjadi saat itu. Terus waktu berlalu, yang dirasa saat saya agak siuman, agak sadar, kepala pening sekali. Ya Allah, ini apa ini? Ya Allah, kemana ini saya harus pergi? Tahu-tahu terdengarlah suara azan subuh. Saya tersadar di situ ada satu alunan suara azan. Telinga mendengarkannya dengan jelas sekali. Ajakan untuk sholat. Ya Allah, ya Rasulullah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ini saya di mana? Saya diam, sakit semua badan.
lemas, tak berdaya. Saya mau mengangkat badan saya sendiri, mengangkat kaki ini untuk mengangkat badan, tak kuat. Akhirnya saya duduk diam, lelah saya ini. Saya teruskan tidur aja lah. Saya diam, tahu-tahu saya tertidur. Waktu berlalu, terasa ada sesuatu yang mengusik pada saya. Dan telinga ini pun mendengar satu bunyi koprak, koprek, serotok. Saya terdengar. Saya membukakan mata. Loh, ada orang. Sampai orang tersebut menghampiri saya. Pak, kunaon Pak di dia Pak? Sasarean di dia. Ternyata seorang pemulung yang menghampiri saya ini. Gak tahu Pak, saya nggak ngerti apa yang terjadi, yang saya alami semalaman. Tahu-tahu udah pagi. Setahu saya tadi itu saya duduk di sana, berdiri ya waktu itu karena hujan, dekatnya pohon besar itu, dan saya menemui teman saya memanggil saya ikut sama mereka, sama dia nih, sama teman saya. Tuh masuk ke dalam gini, maaf Pak, mungkin tutur kata saya agak ngawur, kepala saya masih pening Pak, saya belum bisa konsentrasi. Akhirnya si orang tersebut, pemulung itu, membantu saya mengangkat. Ternyata saya terjepit, kaki ini malah satu reruntuhan bangunan. Saya bertanya, Pak ini apa? Tempat apa ini? Ini dulu gedung yang sangat ramai dikunjungi orang Pak. Ini gedung salah satunya adalah kolam renang. Oh gitu ya Pak. Terus Bapak bisa kesini gimana? Ya nggak tahu. Waktu cuaca hujan, tujuan saya berteduh, teman saya memanggil-manggil, saya ikutin dia. Hal aneh kejadian ini yang saya alami. Emang Bapak mau kemana? Bapak dari mana? Saya dari Cirebon, bermain ke teman saya yaitu Heru. Waktu itu senja saya pulang. Tadinya si Heru mau ngantar saya, karena saya nggak mau merepotkan dia. Saya berjalan aja. Seperti situ ada pohon yang bisa untuk saya berteduh karena untuk menghindari hujan. Tiba-tiba setelah maghrib itu, si Heru manggil-manggil, ngeliat yuk, wah Heru ada di sana, manggil saya, ngajak saya ke dalam, untuk bertemu ke dalam. Ya inilah yang terjadi Pak. Memang Bapak mau kemana? Mau pulang ke Cirebon, mau ke Cibiru. Salah tuh Pak, dan di sini, nih gini aja nih, saya bantu ya. Ini Bapak lurus, terus belok kanan terus. Nah di situ ada pangkalan ojek, naik ojek aja udah. Minta antar ke Cibiru. Ya saya terus meninggalkan pemulung itu yang menolong saya. Ada salah satu warung, saya deketin warung untuk membeli minuman karena saya haus, dan saya melanjutkan. Terus saya ketemu tukang ojek. Singkat cerita, saya udah sampailah ke Cirebon. Aduh ya Allah ya Rasulullah, pengalaman apa nemu sahabat saya kok mengalami hal yang aneh, masuk ke dimensi yang enggak. Ketemunya gedung-gedung kayak gitu. Saya untung aja nggak mati, astagfirullahaladzim. Memang mati dan hidupnya sesuatu makhluk itu Allah yang menentukan. Tapi pengalaman inilah yang membuat saya masih sampai sekarang ini masih teringat. Kejadian ini nih jelas-jelas kejadian yang sangat saya ingat. Sampai kaki pun masih terasa sakit. Sempat istilahnya dekat pergelangan kaki. Akhirnya saya minta diurut salah satu tukang urut dan agak sembuhan, alhamdulillah. Dan sampai sekarang pun saya udah sembuh. Itulah sobat melihat malam, dimanapun Anda berada, kisah saya yang tuturkan. Dan apabila ingin melihat dan menonton kisah saya, kisah yang saya alami, dan cerita-cerita saya, jangan lupa tunggu kehadiran kalian di Mengulas Malam. Saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.